Selamat datang di Zigma Story. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Anda. Kami berharap Anda senantiasa sehat dan berhasil meraih kesuksesan dalam hidup. Di video hari ini akan membahas kasus Keiko Sumi yang terjadi di Jepang. Ada seorang guru yang masuk ke dalam kelas dengan menggunakan sepatu roda. Ia memiliki kepribadian yang bebas dan dulu pernah menjadi seorang guru seni yang menyenangkan dan populer di mata para muridnya. Orang tersebut menjaga dirinya dengan baik sehingga tidak ada yang mengetahui bahwa di balik popularitasnya, sebenarnya ia memiliki sifat yang jahat dan kejam seperti sosok setan. Shigehito Kuse lahir di Ogaki, Prefektur Gifu dan diketahui bahwa dia adalah anak dari keluarga kaya yang terkenal. Dibesarkan dalam lingkungan yang bersih dan nyaman, orang tersebut mengalami masa pertumbuhan tanpa mengalami keterbatasan apapun di rumahnya. Dengan bakat seni yang luar biasa, dia berhasil diterima di Universitas Nihon dan berhasil menyelesaikan studi di Departemen Seni. Setelah menyelesaikan studinya, dia kembali ke kampung halamannya di Ogaki dan memulai karir sebagai guru seni di sekolah menengah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dia sangat disukai oleh para muridnya karena memiliki gaya yang unik daripada guru lainnya. Penampilannya yang mencolok dan kemampuannya berbicara dengan baik seringkali menjadi daya tarik tersendiri. Dia juga terkenal karena sering masuk ke dalam kelas dengan menggunakan sepatu roda dan melakukan kegiatan yang unik. Dia juga dikenal sebagai seorang guru yang fleksibel, berbeda dengan guru lainnya yang memperketat aturan terkait tongkrongan murid di kafe. Ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Dalam pandangan para murid, Kuse adalah guru yang menyenangkan dan mudah untuk didekati. Namun perilaku mencolok Kuse tersebut telah mengakibatkan reputasinya tidak terlalu baik di mata guru lainnya, terutama karena dia tidak segan untuk menciptakan hubungan dengan sesama guru perempuan. Suatu hari, Kuse memutuskan untuk menikah dengan putri seorang dokter dan konon mereka dikaruniai 3 orang anak. Meski demikian, karena kurang minat terhadap kehidupan rumah tangga, Kuse selalu terlibat dalam perselingkuhan. Pada bulan April tahun 1979, karena alasan pekerjaan Kuse pindah ke SMA yang berbeda. Di sekolah baru ini, ia bertemu dengan seorang murid bernama Keiko Sumi yang dikenal memiliki kepribadian yang ceria dan cantik. Meskipun Kuse sudah memiliki istri, ia mulai mengganggu muridnya dan akhirnya mereka berdua menjalin hubungan. Bersamaan dengan kelulusan Keiko dari sekolah menengah, secara alami hubungan mereka berakhir pada tahun 1982. Beberapa tahun setelah kelulusan, mereka secara kebetulan bertemu di kota. Kuse berpura-pura mengenal Keiko secara akrab dan mengatakan kepadanya, "Kamu mudah tertipu oleh pria, hubungi aku jika kamu memiliki kesulitan," sambil memberikan nomor kontaknya. Kuse kemudian mulai berhubungan kembali dengan Keiko. Dia juga memberikan referensi kepada Keiko untuk menjadi seorang model setelah dia bingung dalam mencari pekerjaan. Meskipun Keiko menjadi model, dia tidak terlalu mendapatkan banyak pekerjaan. Setelah menyadari bahwa menjadi model tidak menghasilkan banyak uang, Keiko berhenti dari agensi model dan mulai bekerja sebagai penjual kosmetik. Pada saat itu, Kuse memperkenalkan cara bagi Keiko untuk meningkatkan penghasilan, yaitu dengan bekerja di industri hiburan video dewasa. Umumnya, ini adalah bagian yang sulit untuk dipahami, tetapi alasan Keiko sangat bersemangat untuk mendapatkan uang adalah karena dia memiliki satu mimpi. Keiko sangat miskin dan mimpinya adalah membuka toko bersama ibunya. Biaya tanggungan sekolah adik perempuannya juga menyebabkan beban besar bagi keluarganya. Dalam situasi ini, Keiko menerima tawaran Kuse untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dengan kepribadiannya yang ceria dan kecantikannya, Keiko dengan cepat menjadi salah satu karyawan paling terkenal di industri tersebut. Diperkirakan bahwa dia dapat menghasilkan lebih dari 105 juta rupiah setiap bulannya. Dikabarkan bahwa walau dia mendapatkan penghasilan yang fantastis, ia selalu hidup sederhana dan menabung dengan keras guna mewujudkan impiannya untuk mendirikan toko. Dan sebagai bentuk bantuan, Kuse mengulurkan tangannya kepada Keiko. Dia menyatakan, "Aku akan menjadi manajermu dan bertanggung jawab dalam mengelola keuanganmu." Tentu saja, ini jelas adalah suatu kebohongan besar. Yang lebih parah, Keiko terlalu percaya dan mencintai Kuse secara buta yang merupakan gurunya, sehingga dia memberikan buku tabungan dan cap jarinya. Kemudian Kuse mulai menghabiskan uang yang dia kelola seperti anak kuda liar yang lepas dari kendalinya.
Dia menghabiskan uang itu untuk membeli mobil impor mewah, jam tangan mahal, dan aneka barang mewah lainnya. Masalahnya adalah bahwa Keiko bukan satu-satunya korban penipuan dalam kasus ini. Dia juga memanfaatkan jabatannya sebagai guru di sekolah untuk melakukan tindak kejahatan. Jika dia melihat siswi yang cantik, diam-diam dia mendekati dan menggodanya dengan rayuan seperti ini. Melihatmu membuat keinginan artistik saya bangkit, aku bisa membuatmu menjadi model mahakarya lukisanku. Aku ingin menggambar keindahan tubuhmu, aku tidak akan mempublikasikannya. Tentu saja perkataannya itu adalah kebohongan besar, karena dia sebenarnya mengambil beberapa foto dan mengancam akan menyebarkannya jika korban tidak memberikan uang kepadanya. Dia juga memaksa siswi yang tidak memiliki uang untuk terlibat dalam industri video hiburan dewasa demi mendapatkan penghasilan. Jumlah korban tindakan pemerasan ini dipastikan ada sekitar 5 orang. Pada suatu waktu, seorang wanita mengunjungi sekolah tempat Kuse mengajar. Wanita itu adalah mantan murid Kuse yang bernama Miwa Hado. Pada waktu itu, Keiko adalah senior 1 tahun lebih tua dari Miwa, dan Miwa datang ke sekolah untuk meminta informasi pekerjaan kepada Kuse. Seperti yang telah saya sebutkan, Kuse adalah seorang guru yang populer di sekolah, sehingga beberapa siswa datang untuk mencari nasihat setelah mereka lulus. Kuse berhasil mempengaruhi Miwa dan akhirnya mereka berhubungan secara intim. Kemudian Kuse juga menggoda Miwa untuk bekerja di industri hiburan dewasa dan akhirnya Miwa, yang juga sudah berhenti menjadi perawat, mulai bekerja di sana. Dalam kesempatan ini, Miwa mulai tinggal di apartemen yang diperkenalkan oleh Kuse yang juga satu apartemen dengan Keiko. Kuse memanfaatkan situasi ini untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dengan kadang memasuki rumah Keiko dan Miwa. Pada musim gugur tahun 1986, secara kebetulan Keiko telah menemukan kebenaran bahwa Kuse telah menggunakan uangnya. Setelah mengetahui fakta ini, Keiko mendatangi Kuse dan mengatakan, "Jika kamu tidak menceraikan istrimu dan tidak menikah denganku, aku akan memberitahu semuanya secara pribadi kepada sekolah dan istrimu." Mendengar itu, Kuse berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah ia gunakan dan memohon agar Keiko untuk menjaga rahasia ini. Keiko menyatakan bahwa jika keinginannya tidak terpenuhi, dia tidak memiliki pilihan lain selain menceritakannya kepada sekolah. Bahkan Keiko terbukti telah beberapa kali menelpon sekolah tempat Kuse bekerja. Akhirnya Kuse berhasil meyakinkan Keiko untuk menghentikan hal tersebut. Keiko mengungkapkan keinginannya untuk pergi bersama Kuse ke Tokyo. Dia menyatakan bahwa uang bukanlah masalah selama mereka bisa memulai kehidupan baru di sana. Keiko mengancam bahwa jika mereka tidak pergi bersama ke Tokyo sebelum pertengahan bulan ini, dia akan segera pergi ke sekolah. Pada akhirnya, Kuse mengambil keputusan berencana untuk mengakhiri kehidupan Keiko. Dia membeli sebuah kotak kayu besar yang dapat memuat 1 orang di pusat perbelanjaan di kota tua. Pada tanggal 12 Oktober 1986, pada hari Minggu, Kuse membawa Keiko ke mobil dan menuju apartemennya. Dia pergi ke tempat parkir bawah tanah dan memberikan Keiko minuman yang berisi obat tidur yang kemudian diminumnya tanpa ada rasa curiga. 30 menit kemudian, Kuse berkata kepada Keiko yang sedang dalam kondisi mengantuk, "Tidak peduli apa yang kamu katakan, saya tidak akan berpisah dengan istriku dan saya tidak akan pergi bersamamu ke Tokyo." Mendengar itu dalam kondisi mengantuk, Keiko langsung melompat dan mulai berteriak, mengeluarkan semua emosi kemarahannya. Keiko berkata, "Kamu telah mengambil semua impian dan uangku." Sebelum Keiko selesai mengucapkan kalimatnya, Kuse menjawabnya dengan mengayunkan palu yang sudah disiapkan sebelumnya ke arah kepala Keiko. Keiko langsung terjatuh dan dalam kondisi kritis Kuse mulai mengikat lehernya dengan tali dan memasukkannya ke dalam kotak kayu yang telah dia beli sebelumnya. Pada hari Minggu yang tidak ada siapapun di sana, Kuse mengangkut kotak tersebut ke studio seni sekolah yang kosong. Dan untuk memastikan apakah Keiko masih hidup atau tidak, dia membuka kotak tersebut. Namun yang mengejutkan, Keiko masih hidup dan berkata dengan lirih, "Tolong selamatkan nyawaku." Melihat Keiko masih hidup, Kuse mengikat tangan Keiko, memasukkan handuk ke mulutnya, dan menaruh pakaiannya ke dalam kotak kayu, kemudian menutupnya dengan rapat. Akhirnya, Keiko tidak bisa bernapas dan meninggal dunia.
Pada hari Senin seperti biasa Kuse pergi bekerja di sekolah, murid-murid menerima pelajaran dan tidak menyadari bahwa ada mayat di dalam kotak kayu. Beberapa waktu kemudian dari kotak tersebut mulai tercium bau yang aneh. Dengan perasaan cemas, Kuse memutuskan untuk membuat seolah-olah Keiko telah melarikan diri. Pertama dia menyelinap ke rumah Keiko untuk membersihkan semua sidik jarinya, kemudian membawa peralatan dan perabotan Keiko ke rumah Miwa. Karena Miwa percaya bahwa Kuse sangat mencintainya, dia membantu dalam melakukan tindak kejahatan Kuse. Lalu Keiko dipindahkan ke kotak kayu yang lain dan dibawa ke tempat pameran mobil bekas yang jarang dikunjungi. Di sana dia menyiram kotak tersebut dengan bensin lalu membakarnya, kemudian Kuse pergi dari tempat tersebut. Penduduk sekitar yang melihat kejadian kebakaran langsung melaporkannya ke pemadam kebakaran dan kepolisian. Di dalam api, jasad Keiko ditemukan, tetapi sulit untuk memastikan identitasnya. Di sisi lain, Kuse menganggap bahwa tindak kejahatannya telah sempurna dan mengambil uang senilai 37 juta rupiah dari rekening Keiko dan melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Menurut siswa yang ada di sana, dia masih sering membuat lelucon yang mengundang tawa. Kuse tidak menyadari bahwa dia telah meninggalkan bukti penting yang akan mengungkap semua tindak kejahatannya, yaitu kunci di dalam kantong Keiko. Kunci tersebut sangat spesial karena hanya bisa digunakan di satu tempat di kota ini. Dengan menggunakan kunci ini, mereka berhasil menemukan tempat tinggal Keiko. Tim penyelidik juga menemukan sidik jari Keiko pada jendela rumahnya, sehingga identitas korban dapat dipastikan. Polisi bergerak cepat untuk mendapatkan bukti termasuk rekaman saat Kuse mengambil uang Keiko. Semua tindak kejahatan Kuse dan Miwa akhirnya terbongkar. Pada tanggal 8 Desember 1987, Kuse dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun karena ia didakwa atas pembunuhan, penelantaran mayat, dan perusakan tubuh. Sementara itu Miwa dijatuhi hukuman selama 1 tahun 6 bulan dengan masa percobaan selama 3 tahun. Kuse merasa lega dengan hukuman ringan yang dia dapatkan dan berharap dapat menyelesaikan masa hukumannya. Bertentangan dengan harapan Kuse, jaksa penuntut umum mengajukan banding atas putusan tersebut. Pada tanggal 21 Juni 1988, Pengadilan Tinggi Nagoya membatalkan putusan tingkat pertama dan menghukum Kuse dengan hukuman penjara seumur hidup. Kuse mengajukan banding ke Mahkamah Agung, tetapi ditolak dan pada tanggal 23 Februari 1990, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keputusan tersebut menyatakan bahwa meskipun Kuse memiliki istri dan anak, ia memiliki hubungan dengan mantan muridnya. Ia mengambil sejumlah besar uang tunai muridnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mewahnya. Keputusan ini juga mempertimbangkan motivasi kejahatan dan metode pembunuhan kejam yang dilakukan oleh Kuse. Sebagai guru yang disukai oleh muridnya, bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Itulah kisahnya. Terima kasih telah menonton.